Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya hari ini kita akan belajar masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Muatan PKN. Oke, apa saja yang akan kita bahas? Oke, tujuan pembelajaran hari ini mengenai hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan atau sumber daya alam, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan, lalu menjelaskan keseimbangan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan pelestarian alam. Oke. Nah, semuanya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadisnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban adalah kita sebagai seorang muslim yang menanam sebuah pohon atau menanami tanah, kemudian seekor burung atau seorang manusia atau seekor hewan lainnya memakan hasilnya kecuali kebaikan bagi dirinya. Jadi kita wajib ya nak ya merawat lingkungan. Nah, haknya bagaimana? Jadi haknya itu untuk siapa? Untuk hewan, untuk kita sendiri, bahkan untuk menikmati hasil yang kita tanam, begitu ya. Maka akan banyak kebaikan yang ada pada diri kita. Ingat, jangan pernah lelah untuk melakukan kebaikan. Oke. Sayangi hewan dan tumbuhan. Siapkan buku dan alat tulisnya ya. Semangat belajar. Oke. Ya, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, haknya atau kewajibannya terhadap tumbuhan, kita menyiram tumbuhan dengan teratur, membersihkan rumput liar yang ada di sekitar tumbuhan, dan memberi pupuk secara teratur. Nah, haknya terhadap tumbuhan adalah yang pertama, memetik hasil perkebunan, karena kita sudah menanam pertumbuhan itu ya, menikmati keindahan dan mendapatkan udara yang segar. Oke, kewajiban terhadap hewan, kita wajib merawat dengan baik. Artinya merawat itu memberi makan dan memberikan kasih sayang, membuatkan kandang, menjaga kesehatan hewan. Hak terhadap hewan, jadi haknya kita itu berarti menikmati hasil ternak. Apabila kita memelihara ayam, berarti kita menikmati hasil apa? Telurnya, dagingnya. Terus kita bisa bermain dengan hewan. Lalu haknya kita melepas ke alam bebas. Gitu haknya kita. Nah, oke. Lanjut, mengetahui hak dan kewajiban terhadap lingkungan di sekitar. Nah, hak kita terhadap lingkungan antara lain menikmati lingkungan yang segar, mendapatkan lingkungan yang indah, tidak tercemar, memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan, menikmati alam sebagai wahana wisata, lalu memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. Kewajiban kita terhadap lingkungan itu seperti apa? 1. Berarti kita wajib membersihkan lingkungan dari sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus tidak mencemari tanah, air, dan udara. Apabila kita membuang sampah sembarangan, otomatis tanah akan tercemar, air akan tercemar, dan udara tidak bersih. Terus mengadakan reboisasi atau penanaman kembali, memanfaatkan sumber daya alam secara hemat. Dan yang terakhir, kita tidak boleh memburu hewan-hewan yang ada di hutan. Nah, pelestarian alam meliputi yang pertama adalah pelestarian air, pelestarian udara, pelestarian hutan, pelestarian laut, pelestarian flora, dan pelestarian fauna. Oke, yang pertama ketinggalan, yaitu pelestarian tanah.
Nah, menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Yang pertama, sama seperti yang tadi ya nak ya, kita wajib menjaga lingkungan, kelestarian lingkungan dengan cara apa? Kita harus sadar adanya sampah. Berarti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Artinya sudah ada tempatnya. Ya nak ya. Oke, yang kedua, tidak merusak tumbuhan karena tumbuhan itu juga makhluk hidup. Jadi berhak untuk hidup. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Apabila jaraknya dekat, lebih baik jalan kaki saja. Selain sehat juga, mengurangi polusi udara. Dan yang keempat, menanam tumbuhan di halaman rumah. Oke, haknya. Hak adalah milik kita yang harus kita jaga, sehingga dapat kita gunakan kapan saja, dimanapun saja, dan dalam situasi apapun saja. Karena itu, kita warga negara Indonesia hidup di negara hukum. Jadi negara Indonesia itu negara hukum, maka penggunaan sumber daya alam harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, hak terhadap sumber daya alam apa saja? Bebas menggunakan sumber daya alam yang kita miliki, bebas merasakan hasil dari sumber daya alam yang ada, memperoleh keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, jika semua kita menuntut hak, berarti kita harus sadar akan kewajiban penggunaan sumber daya alam. Apa saja? Recycle, mendaur ulang. Apabila seperti contoh kayu didaur ulang, penggunaannya untuk apa? Kertas ya nak ya, menghemat sumber daya alam serta menjaga serta merawat agar tetap ada dan bertambah banyak, bukan malah merusaknya. Jadi kita harus menjaga dan merawat alam sekitar serta penggunaan sumber daya alam. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.